Lo pernah baca buku, abis itu lo lupa sama apa yang lo baca? Atau lagi meeting, setelahnya lo lupa tadi meeting ngomong apaan ya? Kalau lo bro gampang lupaan, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around. Hai semuanya, salam kenal. Gua Amal Katiri dan gua adalah seorang blogger yang nulis konten mengenai self-development. Sebelum gue lanjut, gue mau ingetin dulu. Subscribe dulu channel gue, takutnya lo lupa kalau nanti-nanti. Canda bro. Tapi di subscribe ya. Back to our topic. Pada video kali ini, gue akan bahas 5 cara agar kita mengingat sama apa yang kita baca atau pelajari. Yang pertama, gunakan Feynman Technique. Feynman ini itu nama orang. Nama panjangnya Richard Feynman. Dia seorang fisikawan terkenal yang menemukan konsep Feynman Technique. Nah, konsep ini itu menjelaskan bagaimana sih kita dapat memahami dan mengingat suatu hal yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kalau lo lihat gambar di samping gue ini ada 4 kategori. Yang pertama, lo pilih topik apa yang ingin lo pelajari. Yang kedua, lo pelajari topik tersebut layaknya lo pengen ngajarin orang lain. Yang ketiga, kalau ada bagian yang bikin bingung, balik lagi dan pahami kembali. Dan yang terakhir, sederhanakan apa yang lo pelajari dan kalau perlu pakai analogi. Contohnya gini bro, gue pengen memahami topik mengenai psikologi. Topik psikologi itu kan luas banget. Nah, gue pilih pembahasan tentang teori Dunning-Kruger Effect. Ini lo lihat penjelasannya. Apaan sih itu Dunning-Kruger Effect? Gue bacain ya. The Dunning-Kruger Effect is a type of cognitive bias in which people believe they are smarter and more capable than they are. Ribet kan? Nah, kita pakai teknik Feynman ini bro. Gue udah pilih topiknya apa. Yang kedua, gue akan coba jelasin ke lo. Gue melihat bias yang dimaksud di sini itu seperti gue melihat diri gue punya kompetensi dapat menulis apapun dalam bahasa Inggris. Karena emang artikel yang gue tulis di blog gue itu semuanya pakai bahasa Inggris. Dan akhirnya gue overestimate, gue melebih-lebihkan diri gue ini lebih pinter dan lebih kompeten dibanding penulis-penulis lainnya. Sederhananya gini bro. Gue meyakini kalau diri gue bisa menulis topik apapun dalam bahasa Inggris dan akhirnya gue jadi sotoy. Dengan kata lain, teori Dunning-Kruger Effect bisa dikatakan orang yang sotoy. Kita baru ngerti sedikit hal, tapi seakan-akan kita mengerti banyak hal. Ini bro yang dimaksud dengan Dunning-Kruger Effect dengan penjelasan menggunakan teknik Feynman. Lo menjelaskan sesuatu yang kompleks tapi dengan cara yang sederhana. Yang kedua adalah filter apa yang kalian baca. Kadang kita mencoba membaca keseluruhan teks tanpa menyadari main ID-nya, tanpa menyadari kata kunci atau keywordnya, atau relevansinya apa sih hal yang kita baca dengan hidup kita. Gue gak mengatakan bahwa membaca keseluruhan teks itu salah, tapi yang gue maksud adalah saat membaca kita perlu fokus pada hal yang benar-benar penting. Enggak semua buku, artikel, ataupun berita berisi informasi yang benar-benar penting bro. Beberapa di antaranya mungkin hanya mengandung inti permasalahan dalam beberapa paragraf aja. Misalnya, jika kalian pernah baca buku 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey, buku tersebut membahas kebiasaan terakhir yaitu sharpen the saw. Nah, ini yang gue maksud main ID-nya. Kata kunci dari kebiasaan tersebut adalah learning. Semakin kalian asah gergajinya, maksudnya semakin kalian asah otak kalian dengan cara belajar, ya maka otak kalian juga akan semakin tajam. Dan kebiasaan terakhir ini, itu yang paling relevan dalam hidup gue dibandingkan dengan kebiasaan lainnya. Karena gue meyakini diri gue ini sebagai orang yang selalu belajar terus-menerus dan that's why kenapa gue suka membaca buku. Saat lo baca buku, artikel, atau apapun lah itu, fokus aja sama main ID-nya, keyword, dan relevansinya sama hidup lo dan lo akan jauh lebih mudah untuk mengingatnya. Yang ketiga adalah implementasi. Gue teringat pernyataan dari Dale Carnegie yang mengatakan knowledge isn't power until it is applied.
Pengetahuan itu baru akan menjadi kekuatan ketika diimplementasikan. Membaca sama mengimplementasikan hal yang kita baca itu dua hal yang berbeda, bro. Hal yang paling penting dari membaca adalah mengimplementasikan apa yang kita baca. Gue sharing di konten YouTube ini itu bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi tujuan sebenarnya adalah agar kalian mengerti dan mencobanya. Jika lo ingin apa yang lo baca dan apa yang baru lo pahami ingin bertahan lebih lama di otak lo, maka lo harus mengimplementasikannya, bro. Mungkin gak berhasil ketika lo mencobanya, tetapi setidaknya pengetahuan atau teori tersebut akan tetap melekat di kepala lo. Gue tanya sekarang, berapa banyak dari kita membaca sesuatu kemudian lupa dengan apa yang kita baca setelahnya? Atau baru mengikuti seminar tetapi nggak merasakan adanya dampak setelahnya? Atau mendengarkan konten ini tetapi nggak ada perubahan sama sekali? Hal ini terjadi karena kita nggak mencobanya sama sekali. So, kalau lo bro ingin mengingat lebih lama apa yang lo baca atau pelajari, maka lo juga harus mengimplementasikan apa yang lo udah ketahui. Yang keempat adalah tidur yang cukup. Percayalah bro, jika kalian nggak memiliki waktu tidur yang cukup, teknik apapun yang kalian gunakan pasti nggak akan berhasil. Kalian nggak akan bisa fokus dan mengingat hal-hal yang kalian baca. Bahkan, para ilmuwan menyatakan bahwa kurang tidur memiliki dampak negatif pada konsentrasi kita. Ketika kita membaca atau mempelajari sesuatu, kita membutuhkan fokus dan konsentrasi. Jadi pertanyaannya, berapa lama sih waktu ideal tidur yang cukup? Menurut Global Council on Brain Health, sebuah organisasi yang melakukan banyak penelitian tentang kesehatan otak, waktu tidur yang cukup antara 7-8 jam. Meskipun ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa 6 jam juga udah cukup. Karena gue pribadi juga tidurnya masih di range 6-7 jam. Tetapi yang ingin gue tekankan bro di sini, kesehatan otak kita itu dipengaruhi oleh kebiasaan kita sehari-hari dan salah satunya memiliki jam tidur yang cukup dan berkualitas. Yang kelima adalah break sebentar. Kalau lo belajar atau baca terus-menerus tanpa diimbangi sama waktu break yang ada bro, apa yang lo udah konsum itu akan terbuang percuma. Kenapa? Karena energi dan attention lo itu terbatas. Dan lo tahu gak sih bro, beberapa penelitian itu menyatakan bahwa lamanya waktu break yang kita ambil itu berhubungan dengan seberapa lama informasi tersimpan di otak kita. Gue bisa mengatakan bahwa semakin lama waktu break yang lo ambil selama belajar ataupun membaca, maka kemampuan otak lo itu akan semakin baik. Tapi perlu diingat juga bro, bahwa waktu istirahat itu nggak harus lebih lama dari waktu belajarnya. Itu bukan istirahat, tapi lebih ke malas. Cukup 10 hingga 15 menit ataupun sesuaiin aja sama kebutuhan lo. Pertanyaan selanjutnya bang, gue break boleh gak sambil scrolling sosial media? Berdasarkan hal yang gue baca dan pahami, sinar biru dari layar handphone kita itu bisa membuat mata kita lelah dan itu nggak membuat kita istirahat, malah menambah beban pada otak kita. Menurut University of North Carolina, break yang baik itu sebaiknya melibatkan gerakan, misalnya meregangkan tubuh atau jalan-jalan kecil. Mereka juga menyarankan untuk meditasi atau tidur sebentar. Jika kalian penasaran dengan hal ini, gua taruh linknya di kolom description. So, mungkin itu aja bro dari gua. Dan bila kalian merasa apa yang gue sampaikan di sini itu bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komen. Semoga setelah ini kalian gak hanya mendengarkan, tapi juga kalian mengimplementasikan apa yang udah gue sampaikan. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.